Pemirsa, kalau di Jawa Tengah, sekolah-sekolah sudah ada yang menjalani sejumlah uji coba untuk pembelajaran tatap muka. Di Yogyakarta ini juga sudah mulai memasuki fase persiapan. Seperti apa persiapannya? Kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Didik Wardaya. Apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, Pak Didik, bisa disampaikan untuk persiapannya sampai saat ini sudah sejauh apa Pak? Ya, persiapan untuk tatap muka di sekolah-sekolah, sebenarnya di daerah Istimewa Yogyakarta, sekolah-sekolah sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan tatap muka dari menyiapkan tim gugus tugas tingkat Mhm, satuan pendidikan, mhm, kemudian penyiapan alat pelindung diri, tempat cuci tangan, kemudian mengatur alur keluar masuk ini juga sudah, termasuk menata jarak di ruang-ruang kelas, saya kira sudah dilakukan. Nah, kemudian yang perlu kita pastikan adalah bahwa sekolah-sekolah itu guru-guru dan warga sekolah sudah melakukan vaksinasi. mhm. Dan kita memilih 10 sekolah untuk SMA, SMK sebagai uji percontohan gitu. 10 sekolah itu masing-masing berada di kabupaten kota. Kita pilih berdasarkan hasil pengajuan mereka. Jadi pengajuan Hmm, mereka itu kita lihat dari tingkat kesiapan yang eee, daftar periksa atau checklist yang sudah kita siapkan di dalam SOP. baik. Itu kita kita ada 10 sekolah, kemudian memastikan eee, sekolah yang akan melakukan uji percontohan tadi itu sudah divaksin. Nah, kami diskusi dengan Dinas Kesehatan, terbentuknya imun itu kan kira-kira 28 hari setelah vaksinasi. Mhm, Nah, betul. vaksinasi itu kita lakukan tanggal 19 Maret kemarin. Jadi kalau kita hitung, mereka sudah memasuki vaksin kedua sudah ya. Mhm, Kalau kita hitung, berarti kan sampai tanggal 16 itu 24 hari. Nah, iya. jadi tanggal 19 kita melakukan uji percontohan pada 10 sekolah. Kita evaluasi nanti setelah kira-kira ya 2 minggu gitu, Mhm, kemudian kita tambah sekolah-sekolah yang relatif sudah siap gitu. baik. Saat ini ya, Oke, monggo silakan Pak, saat dilanjutkan. ini kami guru-guru di beberapa sekolah juga sudah melakukan proses vaksinasi. Hari ini juga guru-guru masih melakukan proses vaksinasi mulai kemarin, yang mulai hari Senin tanggal 5 Mhm, sampai tanggal 9 besok itu masih vaksinasi. Itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. oke, baik. Kalau tadi Pak Didik menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih ini merupakan sekolah-sekolah yang artinya warga sekolahnya sudah divaksin, maksudnya divaksin ini adalah gurunya ya Pak ya? Atau juga dengan muridnya? Oh enggak, kalau muridnya kan belum ada program vaksinasi Mhm, untuk siswa di bawah 18 tahun kan belum ada. Jadi untuk mhm, guru-gurunya, ya paling oke, tidak itu upaya bersama untuk pencegahan ya. Jadi guru-gurunya juga harus divaksin terlebih dahulu. Nah, sehingga sesuai dengan arahan Pak Gubernur dipastikan mereka sudah vaksin kedua. Itu yang kita lakukan. baik. Selain juga harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP, SKP 4 Menteri Mhm, maupun yang kita siapkan turunannya keputusan kepala dinas sampai itu SOP yang dibuat oleh masing-masing sekolah eee, termasuk alur keluar masuk siswa itu kan diatur oleh sekolah sendiri. iya, Modifikasi jadwal diserahkan sekolah itu sendiri. baik. Kalau dari gubernur Pak, atau mungkin dari Satgas COVID-19 di Yogyakarta, apakah ada regulasi berapa jam siswa boleh di sekolah, kemudian berapa jumlah siswa yang bisa ikut dalam PTM setiap harinya, apakah sudah disampaikan Pak? Ya, itu saya kira arahan Bapak Gubernur sama dengan kebijakan yang ada di dalam SKP 4 Menteri, ya. Mhm, Termasuk pengaturan jadwal, beliau menyampaikan ya maksimal kira-kira 2 sampai 4 jam. Nah, itu kemudian yang kedua, dipastikan tetap menerapkan, eee, kalau beliau katakan 5M ya, beliau menyampaikan 5M. Jadi mulai memakai masker, menjaga mhm, jarak, kemudian mencuci tangan, makanya di tempat-tempat di setiap depan ruang kelas disediakan tempat mencuci tangan oleh sekolah masing-masing. Kemudian juga menghindari kerumunan segala macam itu tetap harus diterapkan. Itu arahan-arahan beliau. baik.
Kalau dari sekolah-sekolahnya sendiri Pak, atau dari dinas sendiri, apakah menyediakan juga untuk tim-tim kesehatan selama nanti uji coba PTM ini berlangsung dan mungkin seterusnya Pak, apakah ada petugas dari dinas yang standby di sekolah-sekolah? Saya kira kalau kalau standby di sekolah-sekolah, kita kemungkinan tidak ya, karena apa, Mhm. keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi kalau pemantauan itu terus tentunya kita lakukan. Kita punya tim gugus tugas tingkat dinas pendidikan sendiri kita punya, Ya. dan kita akan melakukan sampel-sampel pemantauan. Tentunya itu yang kita lakukan. Dan kita juga koordinasi dengan gugus tugas di provinsi ya. Kemudian Mhm. kalau yang di sekolah tentunya juga bersama dengan gugus tugas tingkat kecamatan maupun dengan puskesmas terdekat. Oke, baik. Pak, untuk yang terakhir, bagaimana dinas sendiri bisa mengakomodir bahwa siswa ini memang sehat dan juga bisa untuk mengikuti uji coba PTM? Apakah sudah atau siswa ini diwajibkan untuk melakukan rapid test sebelum masuk ke ruangan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan rapid test tidak kita lakukan untuk Mhm. siswanya, tetapi yang jelas tim gugus tugas tingkat satuan pendidikan itu tingkat sekolah Ya. itu khususnya yang 10 sekolah itu sudah melakukan pendataan. Saya Mhm. yakin sekolah-sekolah yang lain juga sudah. Mhm. Pendataan itu termasuk pendataan siswa itu diantar atau berangkat dengan kendaraan umum, itu datanya pasti ada. Mhm. Kemudian mereka tinggal di daerah mana, yonanya seperti apa kan bisa dilihat nanti. Gitu. Mhm. Jadi karena penerapan skala mikro tentunya yang di daerahnya itu masih ada yang terpapar, mungkin sementara walaupun sekolahnya bisa tatap muka, mungkin tetap harus di rumah dulu. Itu pun tetap harus dilayani dalam proses belajar mengajar. Oke, baik. Kemudian termasuk data tingkat kesehatan warga sekolah itu sendiri. Mhm. Apakah ada yang komorbid, punya penyakit bawaan yang berisiko. Itu kami kemarin melihat catatan-catatan itu pada satuan pendidikan sudah ada. Oke, baik. Jadi semua sudah terdata di sistem ya, Pak ya? Ya, artinya Dan masing-masing sekolah sudah mengembangkan Mhm. pendataan itu sendiri. Baik, jadi setiap sekolah sudah punya datanya sendiri, kemudian dinas sudah mengakomodir juga. Ini untuk uji coba hanya untuk sekolah-sekolah yang memang tingkat kesiapannya sudah dinilai cukup ya Pak ya? Ya, dinilai cukup, dan saat ini di luar 10 sekolah itu guru-guru kan sudah melakukan vaksinasi. Ini Betul. berproses ya, memang Mhm. belum selesai, tapi berproses. Tapi target kami itu pada awal tahun ajaran baru, kira-kira hari Senin minggu ketiga bulan Juli Ya. awal tahun ajaran baru itu semua sekolah sudah bisa melakukan tatap muka walaupun mungkin masih dalam konsep terbatas tadi. Baik. Terima kasih untuk Pak Didi Wardaya. Semoga yang juga kita harapkan ini tatap muka ini tidak hanya tatap muka saja, tapi juga proses pembelajaran bisa berlangsung aman dan juga nyaman untuk para siswa, guru maupun warga sekolah lainnya. Terima kasih Pak Didi Wardaya. Selamat kembali beraktivitas.